Darsi. Bu. Afifah. Astagfirullahaladzim. Umi. Umi maaf, jangan salah sangka Umi. Tadi kita nggak sengaja ketemu. Permisi. Rehan, Umi bicara sama kamu. Bicara masalah apa, Umi? Umi kepengen kamu tuh menikah. Umi mau cariin jodoh buat kamu. Enggak, Umi. Rehan gak mau menikah hanya karena alasan keluarga takut Rehan mendekat dengan Afifah. Ini gak adil, Umi. Baik untuk Rehan ataupun perempuan yang nantinya akan Rehan nikahi nanti. Tapi ini kan untuk kebaikan kamu. Kalian nanti bisa ta'aruf sampai kamu betul-betul mengenali perempuan itu dan kamu bisa belajar untuk mencintai dia. Umi, Rehan mohon jangan paksa Rehan untuk ngelakuin hal ini. Umi tahu Rehan udah cukup menderita dengan kehilangan Afifah, menikah dengan Abah. Luka itu masih terasa sampai sekarang, Umi. Dulu Rehan udah pernah coba menikah dengan Tika, perempuan yang gak Rehan cintai. Umi lihat, pernikahan Rehan gagal. Sekarang, tolong beri Rehan waktu untuk mengobati luka ini dulu. Biar Allah yang nanti mempertemukan Rehan dengan jodoh Rehan. Maafkan Umi nggak bisa membahagiakan kamu. Tapi mau minta, kalau kamu betul-betul mau melupakan Afifah, kamu harus jaga jarak sama Afifah. Kalau Rehan tidak mau menikah sama perempuan lain, aku tidak akan dapetin sebagian hartanya si Asep. Aku harus bisa bikin Marwah memaksa Rehan menikah. Sini Marwah. Teh, Rehan tuh belum mau menikah lagi. Dia masih minta waktu untuk menyembuhkan sakit hatinya. Kalau nunggu nyembuhin hatinya Rehan itu kelamaan. Kalau Rehan gak jadi menikah, dia bisa terus-terusan disakitin sama abahnya. Kamu mau? Seneng? Tah kalau lihat rumah teh ini gak bisa tenang, berantem terus, gitu, seneng. Seneng kalau anak kamu teh jadi anak yang durhaka, iya. Udah sana cepat kasih tahu sama Rehan. Cepat. Aduh Teh, Umi nggak bisa maksa Rehan. Tapi kalau kita bisa minta tolong Afifah, Rehan pasti nurut. Ide yang bagus. Ya udah cepet kasih tahu Afifah. Cepet. Iya. Kamu lagi mikirin apa? Enggak Umi, nggak mikirin apa-apa kok. Ada yang mau Umi bicarain sama aku? Iya, soal Rehan. Kita sama-sama tahu sikap Abah belakangan ini sama Rehan udah makin menjadi-jadi. Udah berantem terus. Umi khawatir kalau Abah sampai khilaf dan dia mencelakakan Rehan. Umi nggak tahu kalau Abah sudah melakukan itu. Umi kepengen Rehan menikah dengan perempuan lain. Ya, supaya Abah nggak curiga lagi sama dia. Dan mungkin mereka udah nggak akan berantem-berantem lagi. Umi, Mas Ran itu udah pernah menikah, tapi gagal. Dan Abah juga tetap aja bertengkar sama Mas Rehan terus setiap hari. Jadi aku rasa menikahkan Mas Rehan dengan perempuan lain itu bukan cara yang tepat, Umi. Karena Mas Rehan juga nggak bahagia. Iya, Afifah. Tapi Umi mau minta kamu yang bicara sama Rehan supaya dia mau menikah sama perempuan lain. Karena Umi yakin kalau kamu yang bicara, pasti Rehan mau mendengar. Umi, tapi aku nggak bisa, Umi. Aku tuh nggak mau nanti kalau pernikahannya Mas Rehan gagal, aku lagi yang disalahin. Jadi aku nggak bisa bantu Umi. Maaf, Umi.
Kerjain kuli-kuli itu. Terserah yang mana aja. Bikin seolah-olah mereka kecelakaan. Tapi kamu harus ingat, jangan sampai kena laki-laki yang sedang mengawasi pembangunan itu. Setelah itu, kamu pergi. Tinggalkan mereka. Setelah kamu kerjain semuanya, tinggalkan ini. Bayarannya mana, Bu? Ini saya kasih 500.000 dulu. Sisanya nanti kalau udah selesai semuanya, ya. Beres, Bu. Ini kok, Bang. Ini bor kok nggak dipakai. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada yang jatuh. Diangkat. Angkat. Ayo. Hati-hati. Angkat. Aduh. Allah Akbar. Allah Akbar. Ayo, bawa ke rumah sakit. Kenapa ya tiang cornya bisa roboh? Padahal baru diperbaiki sama mereka. Kayaknya ada yang aneh. Coba lu cek. Ya udah, ayo angkat, Mas. Bu, tugas sudah saya laksanakan. Ibu bisa lihat sendiri. Ada kuli yang sudah saya celakakan. Sekarang tinggal bayarannya. Bodoh kamu. Anak saya ikut celaka. Saya tidak akan bayar sisanya. Gak bisa begitu dong, Bu. Kalau begitu, akan saya bongkar semuanya. Ini sisanya. Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan sampai semua orang jadi curiga. Cepat pergi. Sapu tangan siapa ini? Lihat nih, ada yang naruh sapu tangan. Jangan-jangan ada yang sabotase nih. Itu kita pikirkan nanti, yang penting sekarang kita bawa ke rumah sakit cepatnya. Bantuin, Mas. Bantuin. Angkat. Ningsih, Iya, Umi. hari ini ada jadwal tausiah nggak? Untuk hari ini masih nggak ada, Umi. Alhamdulillah. Umi kepengen ke kafenya Rehan. Umi pengen lihat bagaimana ya perkembangan renovasinya kafenya dia. Jadi sekalian ngobrol-ngobrol sama dia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Sebelumnya saya mohon maaf. Kalau Rehan anak Umi sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dia mengalami kecelakaan di pembangunan kafe, Umi. Innalillahi. Terus bagaimana keadaannya sekarang? Sebaiknya Umi langsung ke sini, ke rumah sakit Kencana. Iya, saya segera ke sana. Makasih. Umi kenapa? Rehan kecelakaan. Umi mau ke sana sekarang ya. Ayo. Ayo, Umi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Di mana ruang rawatnya? Di kamar itu, Umi. Tadi dokter udah ronsen. Ya. Terima kasih banyak ya. Sudah bawa anak saya ke sini. Lagian kok Rehan bisa celaka sih? Pasti kalian berdua kerjanya nggak bener ya? Begini, Umi. Tiang yang baru dicor, belum kering, tiba-tiba ambruk. Mas Rehan nggak sempat menghindar. Kami udah bekerja sesuai standar keamanan. Kecelakaan ini murni musibah. Alah, nggak mungkin. Kalau kalian kerjanya bener, nggak mungkin Rehan kecelakaan. Ya udah gini aja, kita bakal nyelidikin. Kalau udah ketemu permasalahannya apa, kita bakal tuntut kalian. Asma, kamu jangan ngomong seperti itu. Nggak bisa, Umi. Itu Rehan kecelakaan. Ya Allah. Tapi saya menemukan sapu tangan ini di tempat kecelakaan Pak Rehan.
Ini sepertinya bukan punya Pak Rehan. Aku kayak kenal sapu tangan ini. Abah, ini sapu tangannya. Oh iya. Abah harus meeting nih cepetan ya. Pagi-pagi ini nggak boleh telat. Ya. Jalan dulu ya. Umi, ini sapu tangannya Abah. Tadi pagi aku ngasih sapu tangan ini buat Abah berangkat kerja.